Nilai dari 3 log 4 plus 3 log 54 min 3 log 8. Nah, di sini kita lihat ada yang sama, yaitu bilangan basisnya 3. Ya, maka ini tanda tambah bisa berubah menjadi kali, lalu kurang berubah menjadi bagi. Ya, jadi menjadi 3 log 4 dikali 54 dibagi 8. Oke, kita sederhanakan menjadi 4 dengan 8 jadi 2 ya di sini. Jadi 54 dibagi 2 adalah 27. Maka 3 log 27 adalah 27 sendiri 3 pangkat 3. Ya, sehingga 3-nya maju ke depan ya, menjadi 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, maka keseluruhannya menjadi 3. Jika 7 log 5 sama dengan A, 5 log 4 sama dengan B, maka 4 log 35 ya. Jadi kalau soal seperti ini ya, silakan langsung otomatis ya. Jadi ada 7 log 5, 5 log 4, ini kan 5 dan 5 nih. Ya, langsung kita satukan aja 7 log 5 dikali 5 log 4 ya. Maka sesuai dengan sifat log menjadi 7 log 4 ya. 5 dan 5-nya hilang. Ya, maka A dikali B ya. 7 log 4 sama dengan A dikali B. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah 4 log 35. Langkahnya adalah kita jadikan dia pecahan ya, log 35 per log 4. Jadi yang 4 ini menjadi di bawah ya, log 35 per log 4. Nah, lalu di absis masing-masing log ini sebenarnya bebas kita pilih angka berapa saja, boleh 7, boleh 5 ya, bebas. Jadi untuk kali ini kita coba 7 ya, 7 log 35 per 7 log 4. Nah, 35 ini adalah perkalian antara 7 dan 5 ya, 7 kali 5. Jadi menjadi 7 log 7 kali 5 per 7 log 4. Nah, dalam operasi logaritma, perkalian ini bisa menjadi penjumlahan ya. Jadi masing-masing mempunyai log. Jadi 7 log 7 kali 5 menjadi 7 log 7 ditambah 7 log 5 per 7 log 4. Nah, 7 log 7 adalah 1 ya. 7 log 5 adalah A ya. 7 log 4 adalah B. Maka jawabannya adalah 1 plus A per A kali B, atau yang D ya, A plus 1 per A kali B. Persamaan fungsi kuadrat gambar ini ya. Di sini titik potong terhadap X min 1 dan 3 ya, melewati 2,3. Sehingga dari sini kita bisa buat persamaan nih ya. Kita geser ke kiri, menjadi X plus 1, X min 3 ya. Jadi jawabannya X kuadrat min 2X min 3 ya. Betul nggak kalau kita taruh X nya 2, hasilnya 3. Kita lihat X pangkat 2 adalah 4 ya, min 2 kali 2 min 4 menjadi 0 dikurang 3 min 3 ya. Harusnya ini adalah min 3 hasilnya. Lalu gimana nih supaya pas ya? Kita lihat kurvanya adalah bentuknya ke bawah, artinya membuka ke bawah. Jadi harusnya X kuadrat ini koefisiennya adalah min, sehingga bukan X kuadrat min 2X min 3, kita kali min semua menjadi min X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Sekali lagi kita cek, min 4 tambah 4 ya, jadi 0 plus 3 sama dengan 3. Ini baru pas di 2,3. Diketahui matriks A min 1 2 min 3 0, matriks B 4 3 1 min 2, matriks C 1 min 1 2 3. Hasil operasi 3 kali A dikurang B ditambah C. Ya, kita operasikan ini dulu ya. 3 kali A, jadi masing-masing komponen kita kali 3 ya. Setelah itu kita kurangi B, baru kita tambah dengan C. Nah, menjadi min 3 6 min 9 0 ya, dikurangi 4 3 1 min 2 ditambah 1 min 1 2 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan yang sesuai posisinya. Min 3 dikurang 4 ditambah 1 ya, seperti itu. Satu bidang ini dulu boleh, baru dia tambahkan ini juga boleh ya. Langsung juga boleh, min 3 min 4 plus 1 ya. Jadi hasil akhirnya adalah min 6 2 min 8 5. Diketahui matriks A
3 0 min 4 1 dan matriks B min 1 2. Ya, matriks A kali B bagaimana? Bisa nggak ya matriks berukuran 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 1? Ya, jawabannya adalah bisa, karena jumlah kolom di matriks A sama dengan jumlah baris di matriks B, jadi bisa. Lanjut kita operasikan 3 kali min 1 ditambah 0 kali 2 ya, menjadi min 3. Lalu min 4 kali min 1 ditambah 1 kali 2 ya, 4 tambah 2 menjadi 6. Maka jawabannya min 3 6. Inverse matriks A 4 min 8 1 min 3 adalah, ya, untuk mencari inverse kita harus mencari determinan terlebih dahulu. Determinan matriks A adalah diagonal kanan, perkalian diagonal kanan dikurangi perkalian diagonal kiri, ya, 4 kali min 3 dikurang min 8 dikali 1, min 12 plus 8 sama dengan min 4. Baru kita mencari inverse. 1 per determinan, ya, 1 per min 4 dikali adjoinnya. Adjoin artinya yang diagonal kanan kita tukar tempat, yang diagonal kiri kita balik lawan tanda, menjadi min 3 8 min 1 4 dikali dengan 1 per min 4, maka menjadi 3 per 4 min 2 1 per 4 min 1. Matriks A 2x y min 2 1 3. Matriks B 4 1 2 3. Jika A sama dengan B transpose, maka nilai x dan y. Nah, ini adalah B transpose. Kita transposkan dulu di matriksnya. Maksudnya baris kita ubah menjadi kolom, nanti kolom berubah menjadi baris. Maka B transpose-nya adalah 4 2 1 3. Ya. Nah, ini nilainya sama dengan matriks A. Matriks A adalah 2x y min 2 1 dan 3. 1 1 3 3 sudah sama. Maka tinggal kita mainkan nih, 2x sama dengan 4, y min 2 sama dengan 2. Oke, maka x-nya adalah 2, lalu y min 2 sama dengan 2, ya, y sama dengan 4. Oke, jadi nilai x adalah 2, y adalah 4. Jika x dan y adalah penyelesaian dari persamaan 3x plus 2y sama dengan 16 dan x plus 5y sama dengan 27, maka nilai z sama dengan x min y sama dengan berapa? Nah, ini adalah ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu x dan y. Ya, setelah itu kalau sudah diketahui baru kita bisa menemukan z. Ya, ini adalah SPLDV. Ya, kita tinggal lakukan operasi SPLDV biasa, yaitu mengeliminasi salah satu, x boleh, y boleh. Nah, kali ini kita akan eliminasi x, artinya yang x plus 5y sama dengan 27 kita kali 3 semua, menjadi 3x plus 15y sama dengan 81. Lalu kita kurangi karena koefisien sudah sama, tanda sudah sama. Jadi 15y dikurang 2y sama dengan 13y, 81 dikurang 16 sama dengan 65, maka y adalah 65 dibagi 13 5. Lalu kita masukkan ke salah satu fungsi, ya, ini boleh 3x plus 2y sama dengan 16, y nya diganti dengan 5, maka 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Oke, setelah x dan y sudah tahu, kita masukkan ke z, di mana z adalah x min y, 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Harga 2 kilo jeruk dan 3 kilo mangga 32.000. Kalau 1 kilo jeruk 1.000 lebih mahal dari 1 kilo mangga, maka harga 1 kilo jeruk dan 2 kilo mangga berapa ya? Nah, ini kita bisa lakukan pembentukan kalimat matematik terlebih dahulu, yaitu 2J tambah 3M sama dengan 32.000, di mana J sama dengan 1.000 ditambah 1M, artinya jeruk Rp1.000 ditambah dari berapapun harga mangga. Oke, nah J ini, ya, nilainya 1.000 plus 1M ini akan kita gantikan di sini, ya. J yang ini akan kita gantikan dengan 1.000 plus 1M menjadi, ya, 2.000 plus 2M ditambah 3M, ya, karena ini dikali pelangi, ya, kali distribusi,
maka 5M sama dengan 30.000, maka M-nya adalah 6.000. Nah, kalau mangganya 6.000 artinya si jeruknya 7.000 ya, tinggal ditambah 1.000. Nah, baru kita lihat di sini yang dicari adalah 1 kilo jeruk dan 2 kilo mangga. Maka 7.000 ditambah 2 kali 6.000, 12.000 sama dengan 19.000. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X kuadrat min 8X plus 3, maka 1 per X1 tambah 1 per X2 berapa? Nah, ini kita operasikan dulu ya. Secara pecahan, kita kali silang, dikali bawah. Jadi X1 plus X2 per X1 kali X2. Nah, X1 plus X2 ini kita bisa cari dari persamaan yang awal, yaitu min 8 ya, min 8 atau plus 8 per 1 ya, jadi 8 ya. X1 X2 juga sama, 3 per 1 atau C per A ya, maka menjadi 3. Nah, 8 dibagi 3 adalah 8 per 3. Jika P dan Q adalah akar dari persamaan X kuadrat min 11X plus 10, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya P min 2 dan Q min 2 adalah, pertama kita lihat dulu ini bisa difaktorisasi atau tidak ya. Ternyata bisa, karena 11 itu adalah 10 tambah 1. Nah, karena ini min, maka faktorisasinya menjadi X min 10 dan X min 1. Sehingga faktornya HP faktornya adalah X1 atau P 10, X2 atau Q 1. Nah, kita ingin membuat persamaan kuadrat baru, akar-akarnya P min 2 dan Q min 2. Langkah pertama kita jumlahkan saja dulu P dan Q-nya. Ya, P tambah Q adalah 11, P dikali Q adalah 10 ya, 10 kali 1 adalah 10. Oke, selanjutnya kita lihat persamaan kuadrat baru adalah kita jumlahkan dan kalikan akar-akar yang baru, yaitu P min 2 dan Q min 2 ini kita jumlahkan dan kita kalikan. Kalau dijumlahkan, P min 2 plus Q min 2 menjadi P plus Q min 4. Oke, maka menjadi P plus Q-nya 11, P plus Q 11 min 4 menjadi 7 ya. Oke, selanjutnya P min 2 dikali Q min 2 menjadi P Q min 2 P tambah Q plus 4 ya, hasilnya min 8. Nah, penjumlahan dan perkalian faktor-faktor baru ini kita masukkan ke rumus utama, yaitu persamaan baru rumusnya X kuadrat min penjumlahan akar baru ditambah perkalian akar baru. Inilah kenapa tadi kita harus menjumlahkan dan mengalikan akar-akar baru, sehingga jawaban akhirnya adalah X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Suku Kn dari barisan 2, 7, 12 dan seterusnya adalah, jadi kita lihat pertama jaraknya dulu ya, jarak dari digit ke digit, dari bilangan ke bilangan. 2 ke 7 5 jaraknya, 7 ke 12 5 jaraknya. Artinya ini adalah deret aritmetik. Kalau sudah deret aritmetik, maka kita bisa menggunakan rumusan khusus aritmetik ya, yaitu Bn plus A min B. Ingat ya, untuk ketentuan rumus khusus deret ini caranya adalah Bn plus A min B. Kalau mencari UN adalah A plus N min 1 kali B, itu rumus untuk deret aritmetik umum. Oke. Nah, UN untuk barisan ini adalah Bn, artinya 5N plus A min B ya, 2 dikurang 5 ya, maka hasil akhirnya 5N min 3. Ini adalah rumus untuk barisan aritmetik ini. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetik sama dengan 18 dan 30. Suku ke-13 adalah, jadi kalau ada dua suku yang disebutkan, maka tinggal kita susun ke bawah ya. Yang besar di atas, yang kecil di bawah. U8 30, U5 18. Maka karena ini aritmetik, kita lakukan pengurangan. 8 dikurang 5 3 ya, di sini menjadi 3B, 3 beda. 30 kurang 18 12, maka B-nya atau bedanya adalah 4. Nah, karena ini langsung ditanya suku ke-13, jadi kalau ditanya suku lain ya, tidak perlu mencari A-nya. Ya, jadi langsung aja U13 ya, kita bandingkan dengan
U8 yang terdekat ya. Jadi U13 adalah U8 ditambah 5B. 5B ini dari mana 5-nya? Ya, 13 dikurang 8. Jadi 5 beda. Oke, langsung U8-nya adalah 30. 5 beda artinya 5 kali 4 karena bedanya 4. Ya, maka 30 tambah 20 sama dengan 50. Suku ketiga dari aritmetik adalah 9. Ya, sedangkan jumlah suku kelima dan ketujuh 36. Jumlah 10 suku pertama. Jadi kita langsung terjemahkan terlebih dahulu nih kalimatnya menjadi kalimat matematika. Ya, suku ketiga adalah 9, maka U3 sama dengan 9. Kalau kita rumuskan menjadi A plus 2B sama dengan 9. Sedangkan U5 tambah U7, nah U5 sendiri adalah A plus 4B, U7 A plus 6B, maka A tambah A adalah 2A, ya, 4A tambah 6A adalah 4B ditambah 6B adalah 10B. Ya, maka kalau sudah tersusun SPLDV seperti ini, bisa kita langsung mainkan konsep SPLDV. Ya, jadi A ini kita akan eliminasi sehingga baris ini kita kali 2 menjadi 2A plus 4B sama dengan 18. Ya, setelah itu kita kurangi nih, 10B dikurang 4B 6B. Ya, 36 dikurang 18 adalah 18. Maka B-nya adalah 3. Ya, selanjutnya karena ini ditanya jumlah 10 suku pertama, kita perlu mencari A-nya. Ya. Kita ambil dari U3. U3 adalah A plus 2B sama dengan 9, di mana B-nya adalah 3. Maka 2 kali 3 adalah 6, maka A-nya adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3. Sip. Nah, selanjutnya baru kita mencari jumlah 10 suku pertama. Caranya N per 2 dikali 2 kali A plus N-1 kali B. Itu rumusnya. Maka 10 dibagi 2, 2 dikali 3, ini 3 adalah A-nya, 10 min 1, N-1 kali B, ini B-nya 3. Oke, nah selanjutnya ini bagi 2 ya menjadi 5, ini 6 ditambah 9 kali 3 27, maka 5 dikali 33 adalah 165. Sebuah perusahaan otomotif pada tahun ketiga memproduksi mobil sebanyak 500 unit. Tiap-tiap tahun berikutnya produksi meningkat 5% dari tahun pertama. Jumlah produksi pada tahun ke-10. Nah, jadi kita lihat di sini kalimatnya adalah meningkat 5% dari tahun pertama ya, tiap-tiap tahun berikutnya. Artinya inilah yang disebut dengan beda ya, peningkatan dan tetap. Artinya di sini adalah deret aritmetika. Polanya menjadi A-nya 500, bedanya 5%. Ya, 5% dari 500 yaitu 25. Oke. Jadi yang ditanya adalah U ke-10 ya, tahun ke-10. Maka kita masukkan saja langsung ke rumus UN atau U10 sama dengan 500 A ditambah N-1, 9 kali 25. Ya, 9 kali 25 adalah 25 kali 10 dikurangi 25 kali 1 ya, menjadi 225. Oke, maka menjadi 725 unit. Mila menabung di bank sebesar 7,5 juta. Bank memberikan suku bunga tunggal 5% per tahun. Jumlah tabungan Mila setelah 6 tahun adalah suku bunga tunggal ya. Kalau tidak ada kalimat Mila menabung tiap tahun, artinya ini adalah sebagai tabungan tunggal ya, tidak pernah bertambah lagi, yang bertambah adalah bunganya. Kalau ada kalimat seperti ini, administrasi dianggap tidak ada. Oke. Nah, setelah 6 tahun bagaimana? Langsung awalnya 7,5 juta, ya bunganya 5% dari 7,5 juta yaitu 375.000 per tahun. Maka kalau tabungan setelah 6 tahun, ya setelah 6 tahun berarti di luar tabungan pertama ya, maka dia menjadi U7 ya, U ke-7. Sehingga A plus 6 kali bunganya. Oke. Jadi A-nya 7,5 juta, bunganya 6 kali 375.000 ya, menjadi total 9.750.000. Tuti meminjam di koperasi karyawan sebesar 5 juta rupiah ya, setiap bulan pembayaran yang sama 500.000. Jika koperasi membebankan bunga sebesar 2% dari sisa pinjaman, ya, jumlah total bunga yang harus dibayar Tuti
adalah ya, jadi 5 juta ini akan dibayar 500.000 sebulan. Artinya untuk menyelesaikan 5 juta ini, si Tuti akan membayar selama 10 bulan ya. 5 juta dibagi 500.000 yaitu 10 kali 10 bulan. Nah, setiap kali membayar 500.000 ini, Tuti juga harus membayar 2% dari sisa pinjaman yang ada. Ya, jadi kita coba lihat. Angsuran bulan ke-1 itu 500.000. Bunganya berdasarkan awalnya berarti 5 juta. 2% dari 5 juta 100.000. Tersisalah pinjaman 4,5 juta. Nah, angsuran kedua juga sama 500.000. Nah, bunganya 2% dari 4,5 juta yaitu 90.000. Angsuran ketiga sama 500.000 cicilan pokok. Bunganya 2% dari 4 juta karena sudah dipotong 1 juta di sini. Sip. Dan selanjutnya, nah dari sini kita lihat polanya. Bulan pertama bunganya 100.000, bulan kedua bunganya 90.000, bulan ketiga bunganya 80.000. Nah, kalau kita polakan adalah bunga berkurang 10.000 setiap bulan, atau menjadi seperti ini, 100 plus 90 plus 80 dan seterusnya sampai ke urutan ke-10. Ya, kalau melihat seperti ini disebut dengan deret aritmetik karena dia berkurang sama ya, kurang 10.000, kurang 10.000 dan selanjutnya. Maka tinggal kita cari jumlah dari 10 kali pembayaran, yaitu 10 per 2 ya, N per 2 dikali 2 kali A, 2 kali 100.000 ditambah N min 1, 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali B, B-nya min 10.000 ya, 90 kurang 100 jadi min 10.000. Oke, maka 5 dikali 2 kali 100 200 dikurang 90 menjadi 110. Maka total bunga yang dibayar sampai dia lunas adalah 5 kali 110.000 yaitu 550.000. Suku kedua barisan geometri sama dengan 8, sedangkan suku kelima sama dengan 64. Suku ke-10 adalah, jadi ini barisan geometri, ada 2 suku yang diketahui, yang ditanya suku yang lain, maka langsung kita urutkan ke bawah. U5, U2, 6, 4, 8. Nah, kalau geometri yang terjadi adalah pembagian. Nah, di sini R-nya, jadi 5 dikurang 2 adalah 3. Jadi pangkat di sini 64 dibagi 8 adalah 8. Maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Oke, dengan rasio 2 kita cari A-nya, atau kalau memang ditanya jumlah suku, karena di sini hanya ditanya suku ke, jadi kita langsung bandingkan dengan yang terdekat. U10 dekat dengan U5. Maka U10 adalah U5 dikali R pangkat 5. Dari mana 5 ini? Ya 10 kurang 5, seperti itu. Maka U5-nya 64, R pangkat 5 atau 2 pangkat 5 adalah 32. Maka 64 kali 32 adalah 2048. Sebuah perusahaan otomotif tahun pertama dapat menjual 5.000 unit kendaraan. Tiap tahun penjualan akan meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Volume penjualan selama 4 tahun. Jadi kalau saya memilih untuk secara manual ya, karena angkanya lumayan mudah. Jadi awalnya 5.000 di tahun pertama, lalu tahun kedua akan meningkat 20% menjadi 5.000 tambah 1.000 6.000. Tahun ketiga 6.000 ini meningkat 20%, 1.200 menjadi 7.200 ya, tinggal 2 kali 6 ya, jadi 12. Lalu tahun keempat ini juga meningkat 20% ya, 72 dikali 2 jadi 144 ya. Maka ini totalnya menjadi 8640. Nah, tinggal ditambahkan semua ya, volume penjualan selama 4 tahun menjadi 26840. Jumlah deret geometri tak hingga adalah 6. Rasionya 1/3. Yang ditanya suku pertama. Ya, kalau sudah seperti ini kita langsung masukkan ke rumus. S tak hingga adalah A per 1 min rasio. Ya, S tak hingganya adalah 6. Jadi kita tinggal bermain di rumus ya. 1 min R ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian, sehingga A adalah 6 dikurang 6 dikali 2/3
Ya, 6 dibagi 3 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Sebuah perusahaan elektronik mengangkut 800 unit TV, ini totalnya ya 800 unit. 1.200 unit komputer, ini juga total komputer unitnya. Menggunakan truk dan kontainer. Kapasitas truk 100 unit TV, 300 unit komputer. Sedangkan kontainer 200 unit TV, 200 unit komputer. Kalau truk dinyatakan X, kontainer dinyatakan Y, maka model matematiknya bagaimana? Nah, di sini tersedia 800 unit TV. Diangkut oleh truk 100, artinya 100X. Diangkut oleh kontainer 200, berarti 200Y. Nah, ditambahkan menjadi 800. Nah, 100, 200, 800 kita sederhanakan saja, nolnya tidak usah ditulis, menjadi X plus 2Y lebih kecil dari 8. Jadi pilihan A dan sudah A ya, artinya A yang memenuhi. Setelah itu 300 komputer di truk, 200 komputer di kontainer, kita bisa ubah menjadi 3 ditambah 2 ya, 3X tambah 2Y lebih kecil dari 12 atau 1200 ya, ini juga memenuhi ya. Maka TV dan komputernya sudah pasti lebih dari 0, maka jawabannya sudah pasti A. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan-persamaan sehingga nanti solusi dari gabungan pertidaksamaan itu adalah zona yang diarsir ini. Nah, kita lihat aja garis yang membatasi daerah arsir ini yang mana? Ini ya, garis sumbu Y membatasi. Lalu garis ini ya, garis sumbu Y ini membatasi. Lalu garis miring ini membatasi dan garis horizontal ini membatasi. Oke, ini yang searah dengan sumbu, yang sejajar dengan sumbu X. Dua ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita buat masing-masing pertidaksamaannya. Di sini karena tepat di sumbu Y, maka X lebih besar dari 0 karena semua titik di sumbu ini adalah X 0 ya, 0,3, 0,4 dan lain-lainnya. Demikian juga di sini ya, garis vertikal ya yang melewati titik X sama dengan 3 dan zonanya di sebelah kirinya, maka pertidaksamaannya menjadi X kurang dari 3 ya. Selanjutnya garis miring yang melewati titik 0,3 dan titik 4,0. Jadi ingat caranya, angka di sumbu Y untuk koefisien X, angka di sumbu X untuk koefisien Y, konstantanya kita kalikan keduanya, maka menjadi 3X plus 4Y. Nah, karena di sini kalau garisnya menuju ke atas, maka di sini sebelah kanan garis jadi lebih dari 12. Oke. Nah, terakhir garis ini nih. Garis ini adalah sejajar dengan sumbu X. Artinya kalau melewati titik Y sama dengan 4, maka ini adalah persamaan garis Y kurang dari 4 karena dia berada di bawah. Ya, jadi jawabannya adalah C. Luas parkir kendaraan 360 meter persegi. Ya, untuk mobil sedan luasnya 9 meter persegi, untuk bus 24 meter persegi. Ya. Total kendaraan 25 kendaraan. Jadi kita bisa buat persamanya ya, 9S plus 24B kurang dari 360, S tambah B kurang dari 25. Nah, kita sederhanakan persamaan yang atas dengan dibagi 3 semua ya, 3S plus 8B sama dengan 120. Yang di bawah kita kali dengan 3 ya, 3S plus 3B sama dengan 75 supaya ini bisa dieliminasi ya. Didapatkanlah bus 9S16. Nah, dari grafiknya kita bisa lihat seperti ini grafiknya. Oke, nah titik ekstrimnya adalah 0,25, 15,0 dan 9,16. Maka bisa kita masukkan langsung ke rumus pendapatan ya, bahwa sedan dikali 3000, bus dikali 5000, maka untuk titik 9,16 akan didapatkan seperti ini, 93.000. Sementara
di titik 15,0 75.000, di titik 0,25 75.000. Jadi kalau ingin mendapatkan pendapatan maksimum, maka yang didapatkan adalah 93.000. Nilai maksimum dari Z sama dengan 5X plus 2Y. Ya, pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. X plus Y kurang dari 12, ya. Dan X plus 2Y lebih dari 12. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Jadi kita tidak anggap dulu pertidaksamaannya, ya, tanda lebih atau kurang kita tidak anggap dulu. Kita ingin membuat atau melihat titik potongnya. Jadi X sudah sama, jadi tinggal kita kurangi, ya. Min Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Lalu X tambah Y sama dengan 12, karena Y nya 0, X nya 12. Inilah titik potongnya, 12,0. Nah, selanjutnya kita buat grafiknya. Oke, di sini kita lihat yang garis merah ini adalah untuk persamaan X plus Y sama dengan 12. Sementara yang garis hijau adalah untuk persamaan X plus 2Y sama dengan 12. Oke. Nah, kita lihat di sini karena X plus Y kurang dari 12, maka yang merah ini ke arah bawah, ya, ke sini. Lalu X plus 2Y lebih dari 12, yang hijau ini ke arah atas. Oke, maka zona untuk penyelesaiannya adalah yang kecil ini. Oke, titik ekstrimnya adalah 12,0, 0,6, dan 0,12. Oke, ini titik ekstrimnya. Maka kalau kita masukkan ke angka sini, jadi kalau 0,6, 0 ditambah 2 kali 6, yaitu 12. Ya, kalau kita masukkan di nilai 12,0 yang di sini, ya, 5 kali 12 ditambah 2 kali 0, yaitu 20. Nah, kalau kita masukkan ke yang atas, yang sini nih, ya, 0,12, maka 5 kali 0, 0, lalu 2 kali 12, yaitu 24. Maka nilai maksimal ada di 12,0.